Oke, ingat untuk like and subscribe channel Herdian BK. Terima kasih. Oke, kita akan belajar tentang peluang ya. Peluang kita mulai dengan ruang sampel ya. Ruang sampel itu kita lambangkan S, di mana ruang sampel itu adalah semua kemungkinan dari hasil suatu percobaan. Jadi dibentuk suatu himpunan dan kemungkinan dari hasil suatu percobaan itu dinamakan ruang sampel. Misalkan ibu punya 3 koin mata uang setimbang ya, dia dilempar ya bersamaan sebanyak 1 kali, maka diperoleh ruang sampelnya seperti ini ya. AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Banyaknya ruang sampel disimbolkan dengan NS. Ya, ada 8 di sini. Kemudian untuk peluang kalian akan sering menemukan yang namanya kejadian. Kejadian itu adalah himpunan hasil yang dimaksud dari suatu ruang sampel, ya, dimana kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan di sini A, ya, ibu simbolkan A, itu adalah kejadian munculnya 2 angka 1 gambar. Berarti kita pilih 2 angka 1 gambar. Ini ya, AG, AGA, dan GAA. Kita tulis di sini. Banyaknya anggota himpunan A ada 3. Ya, kemudian kita juga akan mengenal yang namanya frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu apa, Bu? Frekuensi relatif itu banyaknya hasil yang dimaksud per banyaknya percobaan. Jadi misalkan nih, pada percobaan mengundi sebuah dadu sebanyak 150 kali ya, kita kali, dan angka yang muncul lebih dari 4 adalah 48 kali ya. Jadi dihitung angka pada dadu lebih dari 4 itu kan 5 dan 6 ya, berarti frekuensi relatifnya nih ya 48 kali per 150. Jadi kira-kiranya sepertiga, seperti itu. Artinya dalam 3 kali percobaan mungkin diperoleh satu hasil yang dimaksud, yaitu angka dadu lebih dari 4, bisa 5 atau bisa 6 begitu. Kemudian nah sekarang ke peluang. Peluang itu adalah ini ya, misalkan S ada ruang sampel suatu percobaan yang dilakukan N kali, dan A adalah suatu kejadian dengan frekuensi munculnya A, yaitu NA, maka peluangnya kita bisa nyatakan dengan limit nih, dengan limit N tak hingga, karena percobaannya sering ya. Nah, jika N semakin besar, maka nilai NA per N itu konvergen ke suatu nilai, sehingga limitnya disebut peluang kejadian A ya. Atau kita bisa lebih tepatnya kita pakai ini ya, yang sering kita pakai, PA adalah K per N ya, untuk K kurang dari atau sama dengan N. Contohnya, misalkan ada sebuah dadu bersisi 6 dilemparkan 2 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Jadi kita buat ruang sampelnya. Ruang sampelnya kan bisa 11, 21, dan sebagainya ya. Ada 36 ruang titik sampel ya, namanya titik sampel. Ruang sampel itu ini segini, sedangkan titik sampel itu 1,1, 2,2, 2,3, 3,4, dan seterusnya. Nah, yang jumlahnya 9, berarti kan kita harus nyari yang jumlahnya 9. Siapa aja ini kan? Nah, kita blok aja ya. Nih 45, kemudian 36, ada lagi 54, terus 63 ya. Nah, jumlahnya 9. Ada berapa? Ada 4. Nah, berarti 4 per totalnya ini ruang sampelnya ada berapa? Ada 36. Jadi peluangnya 1/9 atau 1/9. Nah, sekarang ada namanya kisaran nilai peluang. Peluang itu ada maksimalnya dan minimalnya. Minimalnya 0, maksimalnya 1. Kalau 0 itu berarti kejadian yang impossible thing, jadi yang tidak mungkin terjadi ya. Tapi kalau 1 dia pasti terjadi, seperti itu. Nah, PS itu apa, Bu? Peluang dari ruang sampel itu pasti 1 ya, karena dia utuh keseluruhan ya. Ini ada union, akan kita terangkan di bawah aja ya. Nah, kemudian nanti kalian akan ketemu juga yang namanya dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian A itu adalah nilai peluang dikalikan banyaknya percobaan, atau FA sama dengan PA kali N. Ingat, hanya kapital karena dia suatu kejadian ya. Misalkan seperti ini nih, sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 20 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul angka. Nah, angka kalau uang logam itu kan berarti setengah ya peluangnya ya, tinggal setengah kalikan 2. Oh, berarti ada 10 kali harapan munculnya angka pada 20 kali lemparan, seperti itu. Kemudian ada komplement suatu kejadian, kita taruh bawah aja.
Nah, yang namanya komplemen itu gini, ada himpunan A, nah di luarnya A, ya, tapi masih di S, ya. Jadi A dan A komplemen itu kalau dijumlahkan atau digabungkan akan menjadi ruang sampel. Dan ingat, ruang sampel tadi peluangnya adalah 1. Nah, seperti ini. Jadi peluang A komplemen ditambah peluang A sama dengan 1. Jadi kalau kalian diminta mencari peluang satu komplemen dan peluang A-nya ada, ya tinggal kurangkan saja 1 dikurangi PA-nya tadi. Oke, sekarang kita mulai ke kejadian majemuk. Kejadian majemuk tadi kejadiannya lebih dari 1 ya, minimal 2. Di sini ada kejadian tidak saling lepas dan saling lepas. Gimana Bu maksudnya? Kalau tidak saling lepas itu ini. Jadi dia ada irisan. Kalau saling lepas ya dia benar-benar lepas, tidak punya irisan ya. Jadi untuk PA gabungan B, untuk kejadian tidak saling lepas, PA tambah PB min PA irisan B, sedangkan saling lepas dia ya hanya PA tambah PB. Kenapa? Karena irisannya adalah himpunan kosong, seperti itu. Oke, sekarang contoh ya. Dari 76 siswa, itu 24 memiliki SIM C, 58 punya SIM A, dan ada yang memiliki keduanya. Nah, kalau kita gambar, nah seperti ini kita gambar ya. Ini kebetulan dihitung ya, udah dihitung per sendiri-sendiri, yang punya C-nya hanya 18, yang punya A-nya saja 52, yang punya keduanya 6. Tapi ada kata kita belum tahu ya, belum menghitung seperti ini. Ingat, ini apa sih? Kejadian saling tidak saling lepas ya, karena ada irisannya. Ini ada kata kuncinya. Ada yang memiliki keduanya. Saya blok ya. Gimana Bu? Kalau tidak saling lepas itu berarti ini ya, PA union B sama dengan PA tambah PB min PA irisan B. Kalau ini ya 76 itu semuanya artinya apa? PA union B itu peluangnya berarti 1 ya. Yang 1 dia. Karena dia nggak ada yang di luarnya, berarti 1. Nah, kita hitung sendiri-sendiri tuh. PA-nya adalah tadi berapa ini? 24 ya. 24 per totalnya 76. PB-nya 58 per 76. Nah, PA irisan B nya kita hitung tuh. Nah, jadi kita hitung secara di sini ya. Kalau ini kan kita hitung manual ya. Jadi kalau ini pakai rumus tadi, hitungnya 6 per 76. Nah, ini gimana sih Bu hitungnya? Ya sama sebenarnya. 24 24 ditambah 58 itu berapa? Berapa itu berarti 82 ya. Nah, 82 kurangi 76 dekat 6. Berarti sini ada 6 gitu. Oke, sekarang contoh nomor 2. Misalkan sebuah tas berisi 12 bola merah, 18 biru, 10 kuning. Ya, jika diambil sebuah bola secara acak, maka tentukan peluangnya terambil bola merah atau biru ya. Ini saling lepas ya. Jadi ada 3 himpunan, merah, biru, sama kuning. Nah, tidak saling mempengaruhi ya, karena kita akan menghitung apa ini? Mencari peluang bola merah atau biru. Merahnya itu A, birunya itu adalah B, berarti PA union B ya PA ditambah PB karena tidak punya irisan ya. PA nya berarti 12 per totalnya, 12 tambah 18 per tambah 10 itu 40 ya. 12 per 40 tambah PB nya 18 per 40 diperoleh 30 per 4 atau disederhanakan 3 per 4 atau 75% atau 0,75. Ini kebetulan kejadian saling lepas. Kemudian untuk kejadian saling bebas itu dia tidak saling mempengaruhi ya. Jadi kejadian A itu berdiri sendiri maupun kejadian B berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi. Contohnya seperti ini. Suatu kota memiliki 1 mobil pemadam kebakaran dan ini dan ya. Maaf ini salah ketik. Dan 1 mobil ambulans untuk keadaan darurat. Peluang mobil kebakaran siap pada saat dibutuhkan adalah 0,97 dan peluang mobil ambulans siap pada saat dibutuhkan ada 0,95. Jadi peluangnya ambulans dan peluangnya mobil kebakaran itu kan tidak saling mempengaruhi ya. Nah, kemudian kalian diminta mencari peluang mobil pemadam kebakaran dan mobil ambulans keduanya siap. Ya sudah, kalau keduanya siap ya tinggal kalikan saja karena dia kejadian yang saling bebas. 0,97 dikali 0,95 diperoleh 0,9215 atau 92,15%. Jadi kalau kejadian saling bebas itu tidak saling mempengaruhi, jadi dikali ya. Kemudian ada yang kejadian bersyarat. Ini gimana bacanya Bu? Ini PA dan B ya, atau irisan itu sama dengan PA dikali PB garing A. Ini apa tuh?
peluang B itu terjadi setelah kejadian A. Jadi kejadian A itu mempengaruhi kejadian B. Ya, kejadian B dengan syarat A telah terjadi. Jadi A dulu baru B. B itu bisa dihitung kalau A sudah dihitung, seperti itu. Lebih enak ke contoh ya. Misalkan dalam kotak ada 4 bola merah, 2 bola putih. Kemudian jika diambil 2 bola satu persatu tanpa dikembalikan, tentukan peluang bola yang terambil itu berturut-turut bola merah dan bola putih. Jadi bola putih itu harus terambil setelah bola merah. Ya, jadi ini nanti PB garis A ini ya. Jadi dia bersyaratnya itu. Jadi merah dulu baru dia putih. Nah, kejadian terambil bola merah, kejadian terambil bola putih. Tapi ingat, putihnya itu kan terambil setelah merah ya. Nah, kita lihat di sini. Banyak bola pada poin pertama, itu kan berarti totalnya 4 tambah 2, 6 ya. Berarti peluangnya merah 4 per 6. Nah, pengambilan kedua karena tanpa pengembalian, berarti kan bolanya sudah terambil 1. Coba terambil 1, berarti masih berapa? 5 ya. Berarti berapa ini? 2 per 5 ya. Jadi peluang B setelah A terjadi dulu. Jadi gini ya, tak gini ya, peluang B itu tapi A-nya terjadi terlebih dahulu tuh ya. Berarti 2 per 3 kali 2 per 5. Oh, 4 per 15. Bisa ya. Oke, ini untuk peluang. Silahkan kalian belajar lebih dalam tentang peluang. Selamat belajar dan semangat terus.